Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat-sehat dan juga terutama untuk umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan juga semoga selalu lancar, terlebih sudah memasuki pekan ketiga. Nah, ini semoga sampai tuntas di hari yang suci nanti. Pemirsa, memang sebentar lagi sudah semakin dekat dengan libur lebaran, barangkali untuk para pemirsa yang nggak mudik, mungkin perlu referensi harus berwisata kemana. Nah, di kota Surabaya meskipun memang tidak terkenal dengan area-area wisata alam seperti di Mojokerto, seperti di Kota Batu, tapi ada beberapa kota wisata di daerah Surabaya yang juga layak untuk Anda kunjungi. Satu di antaranya adalah sama seperti di Semarang dan Jakarta, bahwasanya kota Surabaya juga memiliki kawasan kota tua. Nah, selain mengajak kita untuk kembali sejenak ke masa lalu, kawasan wisata Kota Tua ini juga bisa kembali menjadi sarana belajar sejarah dan lebih dari itu bisa digunakan sebagai area swafoto. Nah, tapi apa jadinya jika kawasan Kota Tua yang kita bicarakan kali ini adalah berhubungan dengan sektor maritim di Kota Surabaya yang juga dikenal sebagai satu bagian dari jalur rempah. Nah, kita akan bahas dengan dua narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Pertama ada Mas Abdul Goni Muklas Niam, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Cak Goni. Pagi, Mas. Sehat pasti ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga yang sudah tersenyum sehat ada Pak Al Yusa, pengamat kemaritiman Surabaya. Selamat pagi Pak Yusa. Selamat pagi. Sehat G? Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya barangkali ke Cak Goni terlebih dahulu. Cak Goni, kita harus sadari bahwa memang kota Surabaya berbeda dengan kota seperti Kota Batu, seperti Kota Mojokerto yang tidak memiliki wisata alam yang melimpah seperti di sana. Bahkan kita lebih mengenal kota Surabaya sebagai kota jasa, kota niaga, jual beli. Nah, apakah ini memang tidak cukup? Artinya memang kota Surabaya juga ingin menjadi kota wisata, pun kita minim dengan wisata alam. Ya betul, tapi kita kan harus bisa melihat potensi kondisi di kota Surabaya harus seperti apa. Yang dimana di wilayah tersebut di Surabaya Utara memang ada bangunan-bangunan yang banyak tua dan perlu kita rawat dengan baik. Yang dimana di sana memang ada 3 zona, yang rencana dibangun. Ada zona satu yang di wilayah Kampung Arab, Kampung Cina, dan Kampung Eropa yang nanti coba digagas. Yang kita lagi diskusikan, memang saya sepakat melihat dengan adanya Mas Ali Yusa ini, potensi sungai itu yang dulu kita pernah gagas, apakah mungkin bisa digunakan jalur transportasi dan sebagainya. Karena sungai ini merupakan memiliki fungsi peradaban. Jadi peradaban ini kita awal dari mana? Terus tadi sudah diutarakan perihal persoalan rempah dan sebagainya. Nah, maka dari itu kami di DPRD mengapresiasi langkah pemerintah kota, tapi jangan sampai merusak tatanan dan menghilangkan jejak-jejak sejarah yang memang sudah terpatri apa adanya itu. Sehingga apa nantinya generasi muda ini melek akan sejarah. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Memang secara plafon anggaran cukup besar, di bawah hampir 15-an miliar untuk merevitalisasi kota tua itu. Sekarang kan lagi rame-ramenya di wilayah Nyamplungan, wilayah Ampel, yang tempo hari lalu sempat ada demonstrasi dan sebagainya, PKL itu. Jadi ditata lebih lanjut nantinya perihal bagaimana ini bisa memberikan dampak yang signifikan untuk kesejahteraan warga kota Surabaya. Siap. Memang sejak September-Oktober 2023 lalu, pemerintah kota Surabaya tengah gencar ingin merevitalisasi, ingin menghidupkan sektor wisata kota tua di Surabaya, yang mana memang harapannya bisa seperti Jakarta ataupun Semarang yang kembali hidup dan jadi jujukan wisatawan. Tapi apa kabar dengan sektor maritimnya? Pak Yusa, kalau kita lihat, apa yang menarik sebetulnya kalau di kota tua, katakan di daratan, seperti tadi dikatakan oleh Cak Goni, ada kawasan pecinan di Jalan Karet, ada di Ampel ada Jalan Kiai Haji Mas Mansur, di Veteran ada zona Eropa. Nah, apa yang menarik dengan maritimnya? Apakah berarti kita fokusnya di Tanjung Perak? Ya, sebenarnya begini, bahwa Surabaya itu dibangun dari peradabannya, itu dibangun dari maritim. Nah, bicara maritim itu tidak hanya pesisir, tapi sampai ke sungai. Nah, bicara tentang sungai, bahwa sebetulnya kota Surabaya ini dibangun oleh Belanda. Kalau bicara tadi sudah disinggung jalur rempah, dibangun oleh Belanda
karena ingin memindahkan pelabuhan Gresik, pelabuhan Giri ke pelabuhan di Surabaya. Seiring dengan era industrialisasi pertama 1800-an, pemerintah Belanda itu juga membangun kota Surabaya di era tahun 1800-an. Tadi disinggung oleh Pak Goni ada pecinan daerah Eropa dan lain sebagainya, 4 daerah. Sebetulnya daerah ini juga dibelah oleh sungai. Pembatasnya adalah sungai-sungai yang ada. Kalau kita dulu tahu ada sungai di alun-alun Contong, tapi sekarang sungainya sudah mengecil. Nah, dan kota tua yang ada di Surabaya sebetulnya muncul kota-kota ini setelah jalur-jalur sungai ini dibangkitkan. Oke. Jadi kalau kita tahu kawasan Dinoyo sebagai kawasan industrial berat, karena di situ ada kalau yang kita tahu dulu ada pabrik gelas, Iglas, itu dulu memang ada industrinya. Dimulai dari situlah industrialisasi oleh Belanda dimulai hingga ke kawasan Perak Pelabuhan. Kota-kotanya juga dihubungkan. Bagaimana kita tahu ternyata di kawasan Dinoyo untuk mendukung industrialisasi yang ada di daerah Dinoyo, maka dibuatkan pemukiman-pemukiman warga. Kemudian kenapa kok di daerah Ampel itu berbeda? Itu di situ banyak pemukiman dan menjadi lumbung pangan juga di sana. Dan pasar yang cukup besar di sana. Nah, pemerintah Belanda juga menghubungkan itu sebetulnya Pabean dengan pasar Keputaran. Itu terhubung. Kenapa? Karena Keputaran akan mengangkut bahan pokok makanan yang dari Mojokerto, Jombang dan lain sebagainya untuk masuk ke Surabaya. Kemudian Pabean akan memasuk hasil-hasil hewan dari Madura dan hasil-hasil tangkapan ikan dari Pasuruan, Probolinggo, Gresik, Mengare untuk masuk ke Surabaya lewat Pabean. Nah, sirkulasinya ada di mana? Ada di sungai. Bicara kota tua, kota lama, maka seluruh kota lama selalu terhubung dengan sungai. Kenapa kok sungai? Karena ketika mobilisasi barang yang paling besar, yang sangat bisa dilakukan adalah sungai. Infrastrukturnya sudah langsung ada. Jadi kenapa kalau membangun kota lama melupakan sungai? Nah, ini kesalahan besar dari Pemkot Surabaya. Kenapa? Saya tanya lagi kenapa? Karena ternyata infrastruktur kota di Surabaya untuk angkutan sungainya, transportasi sungainya itu sudah dibangun jauh-jauh lari oleh Belanda. Terbukti apa? Ada 3 kanal di Surabaya yang letaknya di dekat belakang pasar Kayun. Kemudian di mana Joyoboyo itu, PDAM-nya Joyoboyo yang dekat pengambilan air PDAM Joyoboyo. Kemudian satu lagi di Gunung Sari. Baik. Pemerintah Belanda membangun sungainya bertingkat, berelevasi. Nah, di setiap elevasi ada kanal. Nah, baik. Saya potong dulu Pak Yusa. Barangkali yang juga jadi pertanyaan oleh pemirsa di rumah adalah, berarti sektor maritim Kota Tua ini tidak hanya berfokus di daerah utara Surabaya saja, tapi bagaimana seluruh sungai-sungai di Kota Surabaya juga ikut kembali hidup. Dan tadi dikatakan berkaitan dengan kanal, otomatis tinggi muka air itu antara satu sungai dengan sungai lain berbeda. Nah, bagaimana caranya ini nanti bisa menjadi sebuah sektor wisata yang menarik, transportasinya juga seperti apa? Nah, jangan kemana-mana, kami akan bahas usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Saya masih ditemani oleh Cak Goni dan juga Pak Ali Yusa membahas terkait dengan bagaimana kita bisa menghidupkan sektor maritim sebagai salah satu wisata kota tua di Kota Surabaya. Kalau dari blueprint-nya atau dari grand design-nya, ini sempat tadi diceritakan kepada saya bahwa memang rencananya wisata ini seperti kalau yang sudah ada adalah Susur Kalimas. Nah, ini tidak hanya sesingkat itu, tapi bagaimana dari Wonokromo bisa sampai ke utaranya Surabaya. Sejauh itu, sepanjang itu. Nah, tapi tadi dikatakan oleh Pak Ali Yusa bahwa memang kita punya 3 pintu kanal yang otomatis sedikit banyak akan memengaruhi tinggi muka airnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini bagaimana teknisnya, Pak Yusa, terkait dengan perbedaan tinggi muka air ini, lalu juga bagaimana ini bisa berjalan dengan smooth untuk wisata perahunya, ini bagaimana teknisnya, Pak Yusa? Ya, jadi fungsi kanal itu adalah satu pengendali banjir yang paling utama.
kekonyolan pemerintah pusat ketika membangun pintu air di sisi utama Kalimas itu adalah kekonyolan yang oke lah kita maklumi bersama. Namun kekonyolan ini sebaiknya diperbaiki dengan bagaimana mengaktifkan fungsi-fungsi kanal yang ada di kota Surabaya sebagai warisan kota lama di Surabaya. Dan ini yang akan jadi pembeda kota Surabaya, kota Semarang, dan kota Jakarta yang memiliki kota-kota lama. Kalau merujuk pada permintaan UNESCO untuk merawat kota-kota di kota lama di kota-kota besar, maka sudah sewajarnya pemerintah kota Surabaya fokus pada kanal-kanal yang ada. Kanal-kanal ini berfungsi sebagai perpindahan sungai, karena muka airnya tinggi airnya berbeda. Maka kapal ini kan perlu diangkat. Nah, liftingnya yang menggunakan air. Jadi ditutup, kemudian kapal masuk ke dalam, kemudian naik, posisinya akan tinggi, kemudian akan berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Kanal ini dibangun 1800-an, lebih tua daripada bangunan pintu air Jagir. Dan ini dibangun oleh pemerintah Belanda ya untuk satu, menjaga bahwa Surabaya masih tetap memiliki moda transportasi di air. Moda transportasi di air ini sangat murah, tidak bakal merusak jalan. Puluhan ribu ton bisa lewat di situ. Kan gitu. Dan kemudian kalau bicara, dan ini warisan yang luar biasa yang sayang terlupakan oleh pemerintah kota Surabaya dan oleh pemerintah. Dalam hal ini BBWS Berantas sebagai pengelola, karena menganggapnya ya sudah bangunan tua, pintu air selesai. Betul. Nah, tapi kalau pintunya ada 2, dia disebut kanal. Tapi kalau pintu 1, ya disebut pintu air. Nah, ini yang tidak bermanfaat. Kalau cuma pintunya 1, paling-paling cuma sebagai pengendali banjir. Tapi kalau pintunya 2, ini bisa sebagai transportasi air. Dan sangat disayangkan, Surabaya kalau tidak memanfaatkan ini akan kehilangan. Karena kebetulan setahu saya di Indonesia yang memiliki kanal LOK ini itu hanya 2, yaitu pemerintah Kabupaten Lamongan di Bengawan Solonya, kemudian satu lagi pemerintah kota Surabaya yang punya 3 sekaligus. Kalau yang di Bengawan Solo, pemerintah Belanda pada saat itu bagaimana memfungsikan sungai Bengawan Solo tidak sedimentasinya lari ke Pelabuhan Surabaya. Koneksinya di situ sih nantinya. Sama lumbung pangan di sana ya. Lumbung pangannya pemerintah Belanda saat itu. Oke. Tentu harapannya tidak hanya sekedar menjadi kota wisata saja, tapi susur sungai ini juga nanti diharapkannya lebih dari itu, barangkali bisa memindahkan bagaimana armada-armada darat yang bisa mengangkut barang ini bisa beralih ke sungai, sehingga otomatis juga menekan laju kendaraan di jalanan yang otomatis berdampak pada tingkat kemacetan juga semakin turun. Tapi Cak Goni, terkait dengan wisata menghidupkan sektor sungai, menghidupkan revitalisasi kota tua, ini juga digulirkannya sepertinya mendekati akhir-akhir masa kepemimpinan wali kota saat ini. Nah, apakah ini akan tuntas hingga akhir masa jabatan atau hanya sarana sebagai strategi untuk periode berikutnya, Cak? Gimana? Enggak lah, kita akan melanjutkan tongkat estafet berikutnya diwarisi oleh Bu Tri Risma hari ini. Memang kondisi kota tua itu sangat tidak terawat, makanya kan perlu kita perhatikan betul. Karena bangunan kota tua itu perlu spesialisasi khusus untuk perawatannya. Lah perihal persoalan sungai, ini kapasitas dan kewenangan pemerintah kota itu ini yang menjadi perdebatan. Itu yang menjadi persoalan. Maka dari itu mungkin nanti kami di DPRD akan mencoba mengusulkan apa yang diutarakan sama Mas Ali Yusa, untuk berusaha kita melakukan sebuah kajian bagaimana membangun kota ini tidak bisa individual. Tentu. Karena ketika itu dioptimalkan kembali, pasti ada nilai tambahan atau nilai pendapatan yang akan masuk pastinya. Nah, ini menarik menurut saya. Hal-hal seperti itu perlu kita dorong untuk melakukan revitalisasi bukan hanya di darat saja, tapi di wilayah sungai ini. Walaupun memang kapasitas kepemilikannya itu kan ini kan repot. Ada yang dari BBWS, ada yang punya Belindo, kan di wilayah pemerintah kota sebagian. Terus di lain sisi itu sungai itu semakin menyusut, ya kan? Bagaimana teknik merevitalisasinya seperti apa?
itu butuh kajian yang sangat luar biasa. Makanya tadi kita bicara bersama bahwasanya sungai ini adalah merupakan jalur peradaban. Iya. Ya kan? Bukan hanya ekonomi saja. Ya, peradaban-peradaban lainnya kan juga ikut masuk ke sana. Nah, maka dari itu diawali oleh pemerintah kota mencoba membangun di kawasan darat terlebih dahulu. Jadi mungkin nanti kami beserta kawan-kawan yang ada di DPRD mencoba akan menyuarakan sehingga ada nuansa baru. Jadi kesannya itu kok complang gini ya, kok pingin bahwasanya itu Surabaya Tempo dulu itu seperti apa. Nah kalau daratnya harusnya ada seperti ini menarik. Berarti kan pasti paling tidak ini akan memantik hal apa yang sudah diinginkan oleh untuk menghidupkan sektor maritim. Nah, ketika itu sudah ketata, enak menurut saya. Apa yang kita inginkan tadi sudah diutarakan sama Mas Aliusa, antara Pasar, Pabean dan Keputaran ini terkoneksikan oleh jalur sungai. Lah kalau seperti itu terdata betul, terkonek betul, wah ini menarik menurut saya. Betul. Saya nggak bisa membayangkan kayak Thailand katanya. Ya kan pasar sih. Lebih baik malah. Harusnya. Lebih baik karena di Thailand yang sungai yang digunakan sebagai pasar itu nggak punya kanal lock. Oke. Sementara kita itu sungainya bertingkat 3 Sari, dari Gunung Sari turun ke mana Dinoyo itu turun, kemudian dari Dinoyo turun lagi di Jalan Pemuda, jalur sungai belakangnya Delta itu sudah turun. Jadi kita itu sudah bertingkat 3. Oke. Dari situ saja sudah menunjukkan bahwa sebetulnya memang sungai di Surabaya itu sungai seperti merujuk pada Mas River yang di Belanda. Dan keberadaan kanal lock ini 1800-an dibangun. Ini mendahului teknologi yang lain. Dan sebetulnya kalau bicara kota lama di Surabaya, penghubungnya ya hanya kanal lock ini, sungai, jalur sungai. Karena apa? Kalau kita tahu, ya itu tadi di sungai yang ke depan daerah Ampel itu sekarang sudah mengecil, hilang fungsinya karena dibentuk, ya kesejarannya hilang, tidak terhubung lagi. Nah, jangan sampai warisan bangunan yang menghubungkan kota lama di Surabaya, kota lama Surabaya itu sebenarnya luas dan semuanya berada di pinggir sungai Kalimas. Nah, ini hilang. Tentu itu yang tidak diharapkan. Nah, seperti mimpinya Cak Goni tadi, seharusnya kota Surabaya dengan yang dikatakan Pak Aliusa ini modalnya sudah bagus sekali, ada 3 pintu kanal air yang mana harusnya bisa lebih baik dari wisata susur sungai yang ada di luar negeri sana kalau dibandingkan. Nah, pemirsa, setelah ini kami akan juga ajak Anda untuk berbincang terkait dengan bagaimana sejauh mana seriusnya pemerintah kota untuk menggarap sektor sungai di Kota Tua Surabaya. Kami segera kembali usai jeda berikut. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak di segmen akhir. Tidak banyak waktu kita, untuk itu saya ingin langsung ke Pak Aliusa. Pak Ali, sejauh mana hal-hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya jika pada akhirnya memang ingin serius menghidupkan kembali wisata Kota Tua, khususnya di sektor maritim yang secara modal kita sudah sangat matang sekali punyanya. Bergeraknya harus dimulai dari mana dan tuntunannya bagaimana, Pak Ali? Ya, bahwa pemerintah Kota Surabaya ingin mengikuti anjuran Permen tentang pemanfaatan Kota Tua dan UNESCO dan lain sebagainya sebagai tempat heritage, maka yang harus dilanjutkan adalah akar kota lama di Kota Surabaya. Itu adalah bagaimana konektivitas. Nah, konektivitasnya adalah sungai. Maka bangunan-bangunan lama yang ada di sungai-sungai di Surabaya harus diaktifkan. Petean harus dibangun kembali, walaupun hanya sebagai tataran model. Pintu air Petean itu, jembatan Petean, pintu air. Jembatan Petean itu harus diaktifkan lagi, bagaimana dia bisa menggambarkan orang jembatan itu berfungsi. Bukan sekedar kalau saat ini kan rongsokan tidak jelas bagi anak muda dan tidak bisa jadi instagramable. Sangat tidak instagramable. Kemudian kedua, melakukan pengecatan pada bangunan-bangunan Kota Tua itu juga tidak menarik. Karena apa? Sebetulnya yang dilakukan adalah melakukan rebuild, itu jauh lebih bagus. Kemudian yaitu tadi mencari akar gravity ekonomik, gravity
movementnya itu di mana. Kita tahu kenapa jalan Tunjungan, ayo melakukan Tunjungan bisa rame-surame itu karena ya mereka dekat sungai. Wisata belanjanya dari Jembatan Merah ke sini bisa melalui sungai. Sebelum darat ada, setelah darat ada pun juga semuanya terkoneksinya ada lewat sungai. Bagaimana perdagangan saat itu antara di kepulauan bisa terhubung dengan di pedalaman di Mojokerto, Jombang dan sebagainya. Saya pikir itu bahwa keseriusan untuk membangun, dan itu akan menjadi pembeda utama kota lama di Surabaya, kota lama di Jakarta, dan kota lama di Semarang. Dan ini kota lama yang bakal keren. Siap. Ini harusnya bisa menjadi tidak hanya seperti Semarang dan Jakarta. Nah, artinya PR-nya cukup besar, Cak Goni. Bahkan untuk merawat revitalisasi kota tua di darat saja, untuk masalah pengecatan, untuk masalah rebuild, itu bukan hal yang simpel. Apalagi ini sektor maritimnya. Nah, sejauh mana akhirnya pemerintah Kota Surabaya sampai dengan hari ini sudah serius untuk menggodok hal itu, tidak hanya sebagai wacana, tapi juga diwujudkan? Ya, kami nanti di DPRD akan menyuarakan aspirasi ini, karena kelihatan agak ibarat ya jomplang, ibarat timbangan itu kan. Jadi Surabaya tempo dulu itu kesannya yang menghidupkan rohnya itu di mana ya? Rohnya ini kalau memang peradabannya ada di sungai, berarti perlu dilakukan revitalisasi juga. Cuman problemnya itu adalah memang terkait dengan perizinan. Nah, problem perizinan ini karena sungai ini satu ada yang milik BPWS, ada yang Melindo, dan mungkin ada punya pemerintah kota. Nah, terkait dengan perawatan ini butuh perhatian khusus. Termasuk tempo hari yang lalu di taman sebelah Taman Prestasi itu, depan itu kan pernah direvitalisasi. Nah, pengerukannya akhirnya kanan kiri longsor juga tuh. Itu kan butuh teknik khusus untuk menangani hal itu. Betul. Lah, dari situ kita bisa melihat potensi apa yang kita bisa dapatkan nantinya. Lah, kalau konsepannya itu jelas dan menarik, bagaimana sungai itu menjadi bukan wahana ibarat fungsi sungai saja. Nah, kalau fungsi sungai kan jelas dalam artian untuk menanggulangi banjir. Nah, karena pada waktu itu kalau fungsinya itu elevansinya air itu gak bisa diatur, terus tidak fungsi kanal-kanal ini kan jadi problem tersendiri juga. Makanya daripada mungkin kita ini ribet-ribet, yang penting terlebih dahulu darat dulu. Ya, kita akan coba fokus bagaimana tahun ini agar apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kota kita kawal pembangunannya itu tertata dengan baik. Selanjutnya yang sektor maritim ini kita akan coba perhatikan betul. Karena perlu diingat, lah saya melihat yang dalam artian yang mengoperasionalkan sektor maritim kan termasuk nelayan-nelayan. Ya, saya pasti bersyukur kalau semisal para nelayan itu ikut terlibat dalam rangka meramaikan ini semua. Siap. Dimulai dari revitalisasi kota tua di daratan terlebih dahulu, di kawasan Pecinan, Ampel, dan juga kawasan Eropa, hingga nanti memang jika sudah tergarap secara serius, sudah matang, maka sektor maritim di Kota Tua Surabaya juga bukan tidak mungkin untuk kembali dihidupkan, tapi butuh SDM yang mumpuni, sehingga para akademisi seperti Pak Ali Yusa juga perlu rasanya pemerintah kota untuk diajak berdiskusi tentang bagaimana untuk bisa kembali menghidupkan sektor maritim di Kota Tua Surabaya, kota pahlawan tercinta. Terima kasih Cak Goni, terima kasih Pak Yusa sudah ke studio kami kembali untuk membicarakan terkait dengan bagaimana pembangunan di kota pahlawan tercinta. Dan pemirsa, saya Oki Resandi juga mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan iBreak edisi hari ini. Mari bersama-sama kita terus sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.